kesempatan yang diberikan. Bukan Pak Hepri sudah mau bersedia membantu saya. Kita perkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Herlina, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut, unit kerja SDN 1 Sukabumi. Pada kesempatan ini saya akan melakukan video untuk pra-observasi dibantu oleh rekan sejawat saya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hepri Adi. Kebetulan saya menjadi wali kelas 6. Kita langsung aja ya. Boleh. Untuk pra-observasi wawancara sedikit ini Pak Hepri. Adapun mungkin tujuan dari wawancara pra-observasi ini ya, mereview dulu apa yang akan Pak Hepri nantikan di kelas, yang mungkin nanti ada gunanya untuk kita menambah lebih kesiapan dalam mengajar. Di saat observasi nanti ada menambah percaya diri, walaupun saya yakin Pak Hepri kan sudah terbiasa ya dengan observasi supervisi. Terima kasih banyak. Untuk pertanyaan Pak Hepri, ini pertanyaan pertama ya, terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Pak Hepri terapkan atau Pak Hepri sampaikan di dalam kelas nanti. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya Pak? Tujuannya ya saya akan sesuaikan dengan dari ilmunya. Ya. Kita belajar tentang unsur lingkaran, jadi saya akan bertujuan agar peserta didik mampu menganalisis dan mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. Oh, berarti ini tentang materi matematika ya Pak Hepri. Ya. Baik Pak Hepri, untuk pastikan kita setiap mengajar ada area yang akan kita kembangkan ya, khususnya untuk siswa nih Pak Hepri. Area yang akan dikembangkan untuk murid-murid Pak Hepri nanti di dalam kelas apa ya? Yang pertama mungkin saya akan melatih keterampilan siswa memahami tentang unsur-unsur lingkaran. Ya. Yang kedua, saya akan membiasakan budaya positif anak dalam pembelajaran seperti itu. Bagus sekali ya Pak Hepri ya, budaya positif kan memang hal yang harus terus kita terapkan ya Pak Hepri. Ketiga nih Pak Hepri, terkait dengan model pembelajaran. Model pembelajaran apa yang akan kira-kira Bapak terapkan nanti pada saat praktek? Dalam praktek nanti saya akan menerapkan yang pertama model pembelajaran saintifik, kemudian ada sedikit diskusi mungkin, Ya. kemudian ada praktek juga seperti itu dalam membuat maupun menggambar unsur-unsur lingkaran. Oh gitu ya. Nanti ada forum diskusi murid ya, dibentuk sama Pak Hepri. Ada buat kelompok nanti di kelas. Oh, dikelompokkan ya. Lalu untuk strategi pembelajaran nih Pak Hepri di kelas kira-kira apa yang Bapak lakukan? Insya Allah saya akan menerapkan 3 strategi gitu ya. Ya. Yang pertama untuk diferensi kontennya, Mhm. yang kedua diferensi prosesnya, kemudian yang ketiga diferensiasi produknya. Tiga-tiganya akan Insya Allah diterapkan akan nanti. saya coba dalam kegiatan hari ini. Untuk kontennya yang Untuk seperti kontennya apa itu? mungkin saya akan menampilkan sebuah video agar anak akan lebih paham mungkin dari Iya. pengetahuan yang ada di video Iya. pembelajaran yang berhubungan dengan materinya tentunya Ibu ya. Yang kedua mungkin prosesnya, jadi ketika kita melakukan proses yang akan didapat oleh anak seperti dari audionya, dari visualnya maupun dari kinetiknya. Oh, jadi Pak Hepri udah mengelompokkan itu ya berarti dalam gaya belajar Ya, insya anak-anak Allah ya? sudah. Sudah dipetakan sebelumnya? Iya, sebelum Wow. kita melakukan ini kita membuat pemetaan itu dulu. Hebat, berarti kalau untuk nanti produknya gimana itu? Produknya mungkin dari materi yang saya sampaikan mengenai unsur lingkaran, jadi saya akan memberi tugas peserta didik untuk membuat ataupun menggambar tentang unsur-unsur lingkaran. Oh gitu ya Pak Hepri, terima kasih. Nah, yang terakhir nih Pak Hepri, Iya. kan kalau selesai pembelajaran biasa kita ada evaluasi ya, penilaian untuk murid. Kira-kira penilaian apa yang nanti akan Bapak lakukan untuk siswa Pak? Pertama, produk dari yang mereka buat. Ya, Juga kan nanti dalam pembelajaran melihat perkembangan seperti sosial, kolaborasi anak-anak. antara anak-anak di kelompoknya juga. Jadi sikap-sikap apa yang muncul dalam kegiatan belajar. Jadi ada penilaian sikap ya. Ada Dari penilaian sikap. produknya mungkin untuk penilaian apa ya, keterampilan dan pengetahuan. Keterampilan, pengetahuan, dan keterampilan sosial juga. Oh gitu. Ya. Baik Pak Hepri, pertanyaannya cukup, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Kita lanjut di video berikutnya Siap, untuk siap. observasi di dalam Siap, kelas. siap, siap. Terima kasih Pak Hepri, selamat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, silakan KM-nya dipimpin doa dulu sebelum kita belajar. Duduk siap. Siap. Belum belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar materi tentang matematika. Itu kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Oke, kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita akan Bapak ingatkan lagi tentang kesepakatan kelas kita, yaitu ketika mulai pembelajaran kita tahu bahwa sebelum nanti ketika ada pembelajaran tidak boleh ada anak yang ngobrol. Kedua, ketika ingin bertanya ataupun ingin menjawab harus angkat dulu tangannya, ataupun ketika ingin permisi ke luar kelas juga harus izin dulu. Jelas ya? Pagi hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Sebelum lanjut lebih ya. Oh, boleh. Nah, masuk ke materinya Bapak pengen ngasih dulu biar agar kalian fokus dulu. Ada sedikit mungkin permainan. Mau permainan nggak? Mau. Kita coba permainan namanya satu sate. Ini tujuannya adalah untuk melihat fokus kalian, sejauh mana fokus kalian ketika ingin belajar. Nah, kita coba permainannya kayak gini. Satu sate, silahkan cari pasangan temannya dalam kelompoknya. Yang satu tangannya di atas, yang sate di bawah. Ya, silakan satu sate. Nah, kalau Bapak bilang satu harus nangkap tangan sate. Kalau bilang sate harus nangkap tangan satu. Tetapi satu harus menghindar. Jadi permainannya yang kena berarti kalah. Fokus, ingat, fokus. Ya, satu. Ya, ulangi lagi. Siap, fokus lagi. Satu. Sekali lagi. Sate. Terima kasih. Itu sedikit permainan agar kita lebih fokus dalam belajar. Sudah siap belajarnya, Bu? Kalau sudah siap, silakan persiapkan buku pelajarannya. Silakan diikuti. Dalam kehidupan sehari-hari kalian di rumah, ya, mungkin sudah pernah melihat bangun datar. Nah, kira-kira bangun datar apa yang pernah kalian lihat di rumah? Ya, silakan Naila, ya. Jam dinding, betul sekali. Di rumah kita ada jam dinding itu berbentuk lingkaran. Sebelum memulai materi, Bapak akan mencoba memberikan sebuah video tentang bangun-bangun lingkaran dan unsur-unsur lingkaran tersebut. Unsur lingkaran. Titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Jari-jari. Jari-jari adalah garis dari pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Busur merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembara di lengkungan tersebut. Tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan tidak melalui pusat lingkaran. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari. Apotema merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Sudut pusat. Sudut pusat dibentuk oleh perpotongan antara dua buah jari-jari lingkaran di titik pusat. Nah, teman-teman, tadi adalah unsur-unsur lingkaran. Selamat belajar. Oke, tadi sudah kita lihat video tentang unsur-unsur
lingkaran. Nah, menurut kalian dari video yang tadi kalian lihat, ada berapa unsur lingkaran itu? Yang pertama, titik pusat itu apa? Titik yang berada di tengah lingkaran. Yang kedua, jari-jari. Apa itu jari-jari? Garis yang menghubung dari titik pusat ke garis lingkaran. Berikutnya yang ketiga, apa itu diameter? Gimana Naila? Garis yang menghubungkan dua titik pada dua lengkung lingkaran. Yang keempat adalah usur. Yang kelima tali usur. Yang keenam juling. Yang ketujuh yang kedelapan lereng. Jadi itu adalah unsur-unsur dari bangun datar lingkaran. Oke, kemudian kita akan nanti Bapak akan menugaskan kalian, kita tunjukkan mana bagian-bagian dari unsur lingkaran pada gambar pada bagian gambar lingkaran ini. Boleh Bapak kita bantuannya enggak? Boleh. Siapa yang mau bantu Bapak? Oke, silakan. Sudah, Pak. Aska. Ya. Aska. Silakan aja tempelkan di pertus. Boleh dibantu orang lagi ya, Pak? Silakan dibantu. Silakan ya. Nah, silakan lihat ke depan dulu. Nah, di sini ada gambar media tentang unsur-unsur lingkaran. Yang mana kita ketahui tadi di video pembelajaran tadi bahwa lingkaran itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah titik pusat berada di tengah-tengah. Kemudian ada jari-jari antara titik 0, titik O ke titik B atau titik O ke titik A. Itu namanya jari-jari. Kemudian ada diameter, yaitu dari titik A melewati titik pusat ke titik B. Itu namanya diameter. Kemudian ada yang berwarna merah ini yang berbentuk, kalau kalian ingat-ingat mungkin seperti makanan. Apa itu makanannya? Pizza. Seperti potongan pizza. Ini namanya apa ya? Juri. Ini namanya juri. Kemudian ada dari titik O ke titik D, ini namanya adalah apotema. Kemudian dari titik A ke titik C namanya tali usur. Kemudian dari A, dari selengkung dari A ke C namanya usur. Nah, itu adalah unsur-unsur lingkaran. Oke, satu lagi. Ini yang berwarna hijau. Ini apa namanya? Luas hijau ini namanya apa? Oke. Bapak akan coba kira-kira siapa yang mau coba? Nanti Bapak tanya, silakan kamu tunjukkan depan mana bagian unsur-unsur dari lingkaran. Siapa yang mau ke depan? Silakan angkat tangannya. Silakan. Ya, Aska. Silakan ke depan Aska. Kita coba. Aska, tolong tunjukkan unsur lingkaran berupa titik pusat. Oke, titik pusat berada di tengah lingkaran. Berikutnya, kasih tepuk tangan dulu buat Aska. Terima kasih Aska. Berikutnya, dari putranya ada yang mau coba? Dari putranya, silakan. Aska, mau coba? Mau coba saja dulu ke depan. Jangan takut ya. Kita coba berani ke depan. Oke, untuk Reza silakan. Bapak mau tanya, tunjukkan unsur lingkaran berupa juri. Silakan, juri. Iya, yang bentuknya seperti apa? Seperti potongan pizza. Tepuk tangan buat saya. Nah, itu adalah unsur-unsur dari lingkaran. Kira-kira jelas ini tentang unsur-unsur lingkaran? Paham?
Oke, kita ulangi lagi unsur-unsur lingkaran. Yang pertama apa? Titik pusat. Yang kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Keenam? Ketujuh? Yang terakhir? Nah, itu adalah unsur-unsur lingkaran. Jadi sekarang kita akan masuk ke berikutnya. Tugas berikutnya adalah Bapak akan minta tiap kelompok tolong buatkan bangun lingkaran beserta unsur-unsurnya. Jelas, paham nggak kira-kira? Oke, sebelum lanjut Bapak mau tanya alat-alatnya di bawah tidak? Di bawah. Di bawah alatnya yang bawa penggaris bawah? Gunting? Jangka? Oke, jangka kalaupun ada yang punya lebih boleh dipinjamkan ke kelompok yang lain. Yang tidak memiliki jangka, silakan kreativitas kamu, silakan bagaimana caranya agar dapat membuat lingkaran yang sesuai, yang presisi. Silakan mau pakai bekas apa namanya, botol atau bekas gelas, silakan sekreatif mungkin. Nah sebelum itu Bapak akan membagikan dulu oleh kelompok masing-masing, kemudian dipelajari seperti itu. Nah sebelum itu mungkin Bapak akan mengingatkan kembali bahan ajar di sini terdiri dari gambar-gambar unsur lingkaran yang sudah kita jelaskan dan kita lihat di video tadi yang tayangan pertama. Kalian di kelompok masing-masing persiapkan kelompoknya, tugas masing-masing untuk membuat bangun datar lingkaran beserta unsur-unsurnya, kemudian presentasikan tiap kelompok. Siap? Ya. Ini materinya akan kita bagikan ke tiap kelompok masing-masing. Silakan dibaca. Apabila ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan sebelum dilanjutkan tugasnya. Ditempelkan. Jadi ini bagian-bagiannya silakan buat seperti gambar di depan, nanti ditempelkan hasilnya seperti ini. Untuk ukurannya disesuaikan ya, disesuaikan. Gimana? Lemnya nanti ada di depan. Silakan dibagi tugasnya setiap anggota masing-masing, siapa yang memotong, siapa yang boleh. Ya gimana? Oh boleh. Silakan kreativitas sekreatif mungkin. Mau warnanya apa silakan. Silakan dibuat tugasnya. Gimana? Maksudnya gimana? Jangkauannya. Kertasnya belum. Oh iya. Dalam gambarnya boleh diberikan keterangan ya, keterangan seperti mana yang disebut juri, tali busur, kemudian titik putusnya. Silakan nanti dituliskan pada tugas.
Oke. Untuk berikutnya silakan presentasikan ya. Kira-kira kelompok mana yang mau mempresentasikan? Oke, boleh dari kelompok Kaila silakan bersama rekannya. Boleh satu orang, boleh semuanya boleh. Silakan ke depan, silakan dipresentasikan hasil dari kerja kelompok tadi yang dilaksanakan di kelompok masing-masing. Ya, jelaskan saja ini dari yang kamu tugas yang dibuat ini apa bagian apa namanya ini apa namanya. Oke, ini adalah titik pusat, jari-jari, diameter, juring, tembereng, apotema, busur, dan tali busur. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira? Oke, dari yang kamu lakukan tadi di kelompok kira-kira ada kesulitannya? Ada. Oke, coba sebutkan kesulitan apa yang didapat ketika tadi proses pembelajaran di kelompoknya. Waktu motong-motong kertasnya. Oke, jadi kita harus hati-hati ya. Selain itu, selain hati-hatian, kita harus apa lagi dalam kerja kelompok tadi? Bekerja sama. Jadi perhatikan semuanya. Jadi dalam kegiatan ini banyak hal yang kita dapat ya. Yang pertama seperti yang dikatakan Vincent tadi, kehati-hatian. Yang kedua harus ada nilai kerjasama. Yang ketiga apa lagi kira-kira? Yang ketiga apa lagi? Fokus juga. Jadi banyak hal positif yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu apresiasi untuk kelompok Beca tugasnya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Oke, perhatian semuanya ke depan. Bapak akan memperjelas dari materi yang kita pakai ini bahwa lingkaran itu memiliki berbagai macam unsur. Ya, yang pertama unsurnya apa yang berada di tengah itu adalah Titik pusat. Yang kedua dari titik pusat ke lengkung garis namanya jari-jari. Kemudian dari garis A melintasi titik pusat sampai ke titik B namanya diameter. Kemudian ada bagian yang berbentuk seperti potongan pizza. Kita kenal itu apa namanya? Juring. Lalu dari A ke C itu namanya apa? Tali busur. Kemudian ada lengkungan dari A ke C namanya busur. Satu lagi yang terlewat yaitu dari titik O atau titik pusat ke titik D itu namanya adalah apotema. Itu adalah materi yang kita dapat hari ini. Nah sebelum itu Bapak mau bertanya dulu dari pelajaran hari ini kira-kira apa yang kamu dapatkan? Satu, kebersamaan, kemudian kerjasama, lalu ilmu jelas, apa lagi? Fokus dalam bekerja, kemudian apa lagi? Hati-hatian. Jadi itulah yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Nah, kemudian Bapak ada sedikit oleh-oleh, ya, ada sedikit lagu, yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Yaitu lagunya seperti ini. Kita coba. Bapak ada sedikit apa namanya? Kita menggunakan nada naik becak. Sudah tahu naik becak? Naik becak. Ya, liriknya seperti ini. Boleh ikuti bersama-sama. Seperti ini. Ayo kita belajar unsur-unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pertama titik pusat, keduanya diameter, dan yang ketiga itu jari-jari. Keempat ada busur, kelima tali busur, keenam itu juring, ketujuh apotema, lalu yang terakhir itu ada tembereng. Ayo semua kita hafalkan. Itu sedikit, nanti silakan di rumah dipelajari sambil diingat-ingat. Untuk pembelajaran hari ini tepuk tangan dulu untuk kita bersama. Nah sebelum ditutup pembelajarannya, ingat besok ada pelajaran lagi. Silakan belajar lagi di rumah. Persiapkan diri dulu sebelum memulai pelajaran di rumah masing-masing. Siap? Silakan KM ikuti doanya. Kemudian yang lain silakan bereskan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Herlina, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Saya mengajar pada unit kerja SDN 1 Sukamulia, Kecamatan Ciledug. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Dela Marisana sebagai pengajar praktik BBGP Jawa Barat dari utusan Kabupaten Garut, dan rekan sejawat saya Bapak Hefriadi. Untuk waktu dan kesempatan perkenalan ini saya berikan terlebih dahulu kepada Ibu Dela Marisana. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Leni selaku calon guru penggerak angkatan 10. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hepri yang sudah bersedia untuk melakukan kolaborasi dengan Bu Leni untuk mensukseskan pendidikan guru penggerak ini. Tujuan dari kegiatan pasca percakapan observasi ini adalah untuk mengevaluasi dan mengetahui jalannya proses pembelajaran, kemudian juga untuk menentukan tindak lanjut ke depannya agar pembelajaran lebih berkualitas lagi. Selanjutnya agar Bapak dapat mengetahui atau mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang beragam. Mungkin sebelumnya Bu Leni sudah melakukan beberapa tahap supervisi akademik, diantaranya pra-observasi, kemudian observasi langsung ke kelas Pak Hepri, dan sekarang tahap terakhir yaitu melakukan pasca percakapan observasi supervisi akademik dengan prinsip coaching. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan coaching ini dapat memberikan masukan, kemudian pengetahuan lagi yang lebih luas, terutama untuk coach dan juga coach, agar kita lebih memahami karakter-karakter dari anak didik kita. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Bu Leni. Terima kasih banyak Bu Dela, terima kasih. Demikian pengantar dari Ibu Dela Marisana selaku pengajar praktik, dan untuk kesempatan berikutnya mungkin saya akan berikan kepada Bapak Hefriadi selaku teman sejawat saya yang selama ini membersamai saya dalam setiap kegiatan guru penggerak, khususnya pada kegiatan modul 2.3. Silakan Pak Hefri. Semangat. Halo, nama saya Hefriadi. Saya kebetulan wali kelas 6 yang mana sebagai guru yang diobservasi dalam kegiatan. Terima kasih banyak Pak Hefri. Demikian perkenalan yang disampaikan pada kesempatan ini, dan untuk selanjutnya saya mungkin akan melakukan wawancara untuk pasca observasi sebagai kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu pra-observasi dan observasi yang dilakukan di kelas dengan rekan sejawat saya. Sebaiknya kita langsung ke wawancara pasca observasi ya Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Hefri, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Yang kesekian kali saya ucapkan terima kasih. Ini seputar hasil kita kemarin observasi ya Pak Hefri. Kita akan mewawancara apa yang sudah kita lakukan. Untuk pertanyaan pertama mungkin ini sekitar tentang perasaan Pak Hefri kemarin waktu melakukan observasi di kelas Pak. Observasi jujur saja yang juga gitu ya. Iya. Yang juga karena kita melihat bagaimana pembelajaran kita di kelas. Tapi setelah itu ya kita jalan saja seperti biasanya kita lakukan di kelas. Iya. Awal-awal aja ya mungkin. Hanya awal saja mungkin karena ya kita kan di observasi gitu ya. Iya. Kalau di observasi Pak Hefri kan udah sering Pak Hefri ya akademik. Tapi kalau untuk sampai di kamera mungkin itu yang buat agak ini ya. Iya. Kalau observasi akademik biasa kita dilakukan oleh atasan kita ya, baik kepala sekolah ataupun pengawas. Tapi pada kesempatan kemarin kan ada saya nih di dalam kelas hadir. Gimana itu perasaan Pak Hefri kira-kiranya? Perasaan ketika Ya, apa pembelajaran terganggu atau gimana gitu? ya sedikit terganggu tapi karena kan dibiasakan saja, jalan saja, jadi alhamdulillah ya lancar-lancar saja. Iya. Terima kasih banyak ya Pak Hefri ya. Ya. Ini yang selanjutnya Pak Hefri. Observasi yang baru saja kita lakukan kemarin di kelas, masih tergambarkan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Proses pembelajarannya ya seperti kita sudah kan dibuat dalam FFP. Iya. Jadi dari FFP juga sudah tergambarkan. Seperti yang pertama kita melakukan observasi, kemudian kita berdoa, lalu kita mulai mengingatkan pelajaran yang kemarin seperti Iya. apa, sehingga pas hari itu anak-anak siap untuk menerima pelajaran baru. Jadi kita bisa menggali informasi dari awal seperti itu.
Lalu kalau untuk strategi pembelajaran dalam proses observasi, apa sudah merasa tersampaikan atau bagaimana menurut Pak Hepri ini? Kan kalau saya sudah punya catatan sendiri ya kemarin. Dari saya, alhamdulillah mungkin Bu ya, tapi belum sempurna Bu. Tapi Iya. masih alhamdulillah beberapa sudah kita laksanakan sesuai apa yang kita buat di awal untuk kegiatan Dan pembelajaran. juga memperhatikan tahapan-tahapan yang ada pada MPP sudah tersampaikan ya Pak Hepri, dari mulai awal pembukaan Pak Hepri, baik itu doa, lalu is breaking juga disampaikan, lalu untuk kegiatan intinya apa yang menjadi strategi pembelajaran Pak Hepri, baik kontennya, produknya, kemarin sampai di produk selesai, lalu prosesnya juga diferensiasinya tersampaikan, lalu malah emosional, sosial emosional juga ke murid ikut tersampaikan kemarin ya, banyak apresiasi yang Pak Hepri kasih untuk murid dalam bentuk pujian atau tepuk tangan. Saya sudah melihat di sana sudah banyak dilakukan ya Pak Hepri ya, sudah bertahap-tahapannya juga sudah tersusun dengan baik. Lalu untuk model pembelajaran, kalau untuk model pembelajaran gimana nih Pak Hepri pengalaman dari yang kemarin? Yang kemarin model pembelajaran ya pertama saya menerapkan saintifik juga Bu. Iya. Ya, sosial emosional. Sosial emosional Nah, ya. seperti itu. Jadi memunculkan sosial emosional yang Disesuaikan ya. sesuaikan dengan kemampuan belajar anak masing-masing. Iya, jadi itu sudah dipersiapkan dari sebelumnya berarti ya sama Pak Hepri. Jadi dipersiapkan. Jadi setiap kelompok itu harus memenuhi, setiap kelompoknya harus ada yang bisa, bukan yang bisa, maksudnya kemampuan visualnya ada, Iya. kemampuan kinestetiknya ada, dan kemampuan audio visualnya ada. Ya, jadi udah beragam ya di dalam satu kelompok. Ya, nah Pak Hepri, kan ada beberapa pertanyaan yang saya sempat sampaikan ke Pak Hepri, yang diantaranya adalah mengenai area yang dikembangkan untuk dari kegiatan kemarin. Bagaimana nih area yang dikembangkan menurut Pak Hepri sendiri? Menurut saya pribadi masih banyak sih Bu, masih banyak yang harus dikembangkan. Oh, gitu. Jadi, kemampuan anak hanya beberapa anak yang aktif gitu ya, seluruh anak bisa aktif, ternyata hanya beberapa bagian saja lebih dominan. Oh gitu. Ya. Itu dari keaktifan murid ya. Iya. Lalu kalau untuk kenyamanan kira-kira nih murid bagaimana di dalam Kenyamanan kelas? juga, kalau di kelas kemarin? kan kebetulan di kelas itu mejanya itu kan kayak penuh gitu ya, mungkin terlalu banyak meja yang nggak terpakai juga. Kemudian ketika pembelajaran juga, ketika saya mau mempersiapkan pengelompokan itu makan waktu juga. Dari cerita yang Pak Hepri barusan sampaikan, ada hambatan yang benar-benar ingin dirasakan pada tata letak sarana yang itu. Sarana, kemudian anak yang kita harapkan setiap anak bisa memunculkan masing-masing kan tidak, jadi ada yang lebih dominan, kemudian kurang berani gitu, Kurang berani. kurang aktif untuk berperan. Atau mungkin karena ada saya juga mungkin di Mungkin kelasnya waktu seperti itu, juga, iya. jadi agak kaku mungkin bawaan Mungkin ke kayak anak-anaknya, nggak seperti biasanya. Memang pasti dirasakan ada perbedaan ya kalau ada orang lain yang hadir di dalam kelas. Kalau misalkan ini boleh saya tahu kira-kira alasannya karena apa ya? Bisa muncul ada hambatan, misalnya ini siswa kurang aktif, lalu siswa yang aktif hanya itu saja, mungkin seperti itu. Kira-kira alasannya kenapa hal itu bisa terjadi gitu loh Pak Hepri? Alasannya mungkin dari itu ya punya setiap anak Kurang berani mungkin ya. setiap anak kan berbeda ya punya. Iya. Kemampuan tiap anak itu tidak sama mungkin. Iya. Ada yang lebih dominan dari visualnya, ada lebih dominan dari kinestetiknya, Iya. dan ada yang bionya. Jadi ketika kegiatan juga dibagi-bagi juga sih setiap anaknya. Jadi yang mampu sebagai kemampuan kinestetik dia akan mempraktekkan ketika dalam pembelajaran itu. Oh iya. Seperti itu. Jadi mungkin hambatannya dirasa karena adanya mungkin keragaman ya, karakteristik dari murid itu sendiri, dan mungkin tingkat kepercayaan diri murid seperti yang di Ya. awal tadi Pak Hepri sampaikan. Lalu Pak Hepri, kalau misalkan alasannya lalu hambatannya seperti itu, kira-kira kalau boleh saya tahu untuk kedepannya nih, rencana tindak lanjut Pak Hepri dari pengalaman kita observasi kemarin di kelas bagaimana nih? Ya, rencana saya mungkin kedepannya akan saya tingkatkan lagi, terutama dari segi motivasi anak dulu ya. Oh iya. Kemudian keaktifan anak lebih saya dorong lagi, bagaimana ketika dalam pembelajaran itu mereka lebih aktif, lebih bisa bekerja sama, saling mendukung. Jadi tidak hanya beberapa pihak saja yang lebih unggul gitu. Jadi saya harapkan dalam kelompok itu setiap anak itu bisa lebih bekerja sama, saling mendukung ketika dalam pembelajaran.
Ya, itu solusi yang akan Pak Hepri lakukan ya untuk tindak lanjut sana. Dari tindak lanjut solusi yang akan Pak Hepri terapkan itu mau mulai dari kapan? Ya, dari hasil observasi kemarin, jadi saya tambah tahu ya, jadi ketika saya memberikan pembelajaran di kelas, otomatis ada yang memperhatikan kegiatan saya. Jadi ada poin-poin yang mungkin terlewat dari saya, ya saya akan perbaiki ya secepat mungkin. Jadi dimulai dari pembelajaran setelah hasil observasi ini saya akan tingkatkan bagian mana yang masih belum tersampaikan ya, seperti itu. Jadi secepatnya saya betulkan. Iya, siap Pak Hepri. Terima kasih. Kalau saya boleh menyimpulkan ya Pak Hepri ya, dari kegiatan-kegiatan kita kemarin selama Pak Hepri membersamai saya, khususnya pada coaching supervisi akademik ini, dari mulai awal pra-observasi, lalu observasi di kelas, tahapan yang dilalui sudah ya Pak Hepri, lalu yang dirasakan oleh diri Pak Hepri sebagai hambatan juga sudah dikemukakan Pak Hepri, lalu solusi pun Pak Hepri sudah menemukan sendiri, bahkan sampai rencana yang akan Pak Hepri lakukan, kapannya untuk tindak lanjut Pak Hepri, keputusannya sudah Pak Hepri ambil sendiri. Mudah-mudahan dari percakapan kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Bagi saya juga khususnya, mungkin akan banyak pengalaman yang dipetik dari perjalanan kita ini ya Pak Hepri ya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua Pak Hepri ya. Mungkin Bu Dela ada yang mau disampaikan? Sudah cukup. Pak Hepri? Oh tidak. Kalau begitu saya tutup, nggak apa-apa? Boleh. Demikianlah tahapan akhir dari percakapan pasca observasi yang telah dilakukan antara saya dengan rekan sejawat saya Bapak Hepriyadi dan dibantu oleh Ibu pengajar saya Ibu Dela Marisana SPD. Kesempatan terakhir saya akan memberikan pada rekan sejawat saya Bapak Hepriyadi. Silakan Pak Hepri. Mungkin kata-kata untuk hari ini, cobalah bergerak aktif untuk merubah mutu pendidikan Indonesia agar lebih baik lagi. Terima kasih. Bu Dela, ada yang mau disampaikan? Baik, tentunya dalam pendidikan guru penggerak, salah satu poin terpenting adalah kolaborasi, terutama kolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Mudah-mudahan kolaborasi ini bukan hanya ketika ada tugas saja, tapi bisa diaplikasikan berkesinambungan dan berkelanjutan ke depannya untuk memajukan sekolah ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Ibu Dela Marisana. Demikian tahapan akhir dari supervisi akademik yang telah saya laksanakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Dela Marisana. Terima kasih banyak atas bantuan rekan saya Bapak Hepriyadi. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.